Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5411. Yang paling penting adalah bagaimana mungkin aku bisa melihat playboy seperti Frank Leduk? Kamu, Tuan Muda York, datang untuk melamar. Tapi aku setuju bahkan tanpa memikirkannya. Alexa Joyner memandang Harvey York dengan ekspresi penuh arti, engah. Harvey York menyemprotkan seteguk teh dan menyemprotkannya langsung ke congsam Alexa Joyner. Dia tanpa sadar mengeluarkan tisu untuk menyekanya. Dan berkata, "Maaf, Anda terlalu cepat mengubah topik ini. Saya tidak bisa bereaksi." Hanya saja ketika menyeka, Harvey York merasa bahwa tempat dia memulai adalah seperti otot es dan tulang giok, yang membuat orang merasa sangat nyaman. Jika kamu ingin melepas pakaianku, katakan saja, mengapa?" Alexa Joyner memutar matanya dan berdiri. Tapi kalau mau take off harus punya sertifikat dulu. Setelah selesai berbicara, wajah cantik Alexa Joyner juga sedikit memerah. Dia buru-buru membuat alasan dan pergi ke kamar mandi untuk membersihkannya. Harvey York terdiam. Dan dia tidak tahu apakah Alexa Joyner itu berani atau keras kepala. Tepat ketika Harvey York hendak menyapa pelayan untuk membayar tagihan, dia mendengar pintu restoran teh ditendang terbuka dengan ledakan. Segera setelah itu, lebih dari selusin pria benua hitam dengan seragam kamuflase muncul, dikelilingi oleh beberapa pria dan wanita dengan pakaian formal. Suasana restoran teh, yang penuh dengan orang, segera membeku. Dan banyak orang melihatnya tanpa sadar, dengan sedikit ketakutan di wajah mereka. Dan setelah orang-orang ini melirik kerumunan, mereka bergegas menuju ke arah Harvey York. Di antara beberapa orang pertama, ada orang barat berambut pirang, yang merupakan duta besar kedutaan besar AS di Jinling, Johnson. Duta besar Johnson ini memandang Harvey York dengan ketakutan saat ini. Tetapi ketika dia melihat orang-orang di sekitarnya, dia dipenuhi dengan ketakutan. Jelas, dia harus muncul hari ini. Harvey York mengikuti garis pandang Johnson dan melihat seorang wanita barat dengan perawakan tinggi, kulit sebening kristal, dan wajah lembut duduk di seberang Harvey York. Dia memegang rokok seorang wanita di tangannya, dan setelah menyalakannya, dia mengepulkan awan, terlihat sangat nyaman. Aura semacam ini sangat kuat, dan tidak sebanding dengan orang biasa. Tidak jauh dari sana, seseorang terengah-engah, dan kemudian berbisik, "Sepertinya Karina dari American Rock Foundation. Aku pernah melihatnya di TV. Dikatakan bahwa dia memiliki status yang sangat tinggi di konsorsium Loke AS. Dia baru saja mengunjungi negara Hakami baru-baru ini. Tetapi mengapa dia tiba-tiba muncul di sana?" Yayasan Rock Amerika. Karina. Harvey York telah mendengar tentang konsorsium Loke ini, dan tampaknya menjadi salah satu dari 8 konsorsium besar di Amerika Serikat. Adapun wanita bernama Karina, Harvey York tidak mengetahuinya. Namun, meskipun dia adalah wanita barat, wajah Karina ini masih sangat halus dan termasuk dalam tipe yang sesuai dengan estetika orang timur. Hanya saja parfum di tubuhnya terlalu kuat, dan riasannya terlalu tebal, yang menyembunyikan kecantikan alaminya. Pada saat yang sama, dia mengenakan rok suspender ketat, yang hampir membuat orang melihat warna daging di dalamnya, menunjukkan lekuk tubuhnya yang sempurna dengan jelas. Dan pria benua hitam itu semua berdiri di belakangnya saat ini. Mereka semua memiliki ekspresi ganas dan menyeramkan di wajah mereka. Harvey York melirik orang-orang ini, lalu menyesap teh dan berkata, "Maaf, saya tidak punya uang kembalian."
Jika Anda ingin makan, silakan ganti tempat. Jangan memengaruhi makanan saya. Bab 5412. Mendengar kata-kata Harvey York, wajah orang-orang benua hitam itu menjadi lebih muram. Wajah wanita bernama Karina itu juga dingin saat ini. Duta Besar Johnson tampak ragu-ragu sejenak. Lalu dia menunjuk Harvey York dan berkata, "Nona Karina." Dia Harvey York. Dialah yang memanggil pensiunan Dewa Perang Tiongkok dan membuatku harus pergi. Dia juga yang menghapus bangsawan Amerika kita, Jared Oliveira. Mendengar ini, Harvey York tersenyum tanpa komitmen dan berkata, "Duta Besar Johnson, apa maksudmu aku menghapusmu orang Amerika? Ini tidak bisa dikatakan omong kosong. Aku baru saja menghapuskan seorang pria yang melupakan sekte. Selain itu, orang itu sangat sia-sia. Dalam hal kepentinganmu sendiri di Amerika Serikat, apakah kamu perlu membela sampah semacam itu?" Melihat ekspresi Harvey York, Johnson menggertakkan giginya sedikit dan berkata, "Apakah kamu tidak tahu bahwa Master Oliveira adalah target pengembangan utama kita? Kepentingannya di negara H adalah kepentingan orang Amerika kita. Jika Anda menghapusnya, Anda melakukan hal yang salah dengan kami orang Amerika." Ketika dia mengatakan ini, Johnson juga marah di dalam hatinya. Orang dengan identitas dan latar belakang yang hebat seperti Jared Oliveira, secara umum, tidak akan menjadi orang Amerika. Sekarang saya akhirnya memiliki karakter seperti itu. Itu setara dengan memiliki paku di negara H di masa depan. Tapi sekarang, Bei Yehao telah mencabut paku ini. Ini benar-benar tak tertahankan dan tak tertahankan. Sebab, setelah melaporkan hal ini kepada atasannya, ia mendapat dukungan dari atasannya. Dan Dubes Johnson datang untuk mencari tempat tersebut secara khusus. Tampaknya tidak peduli seberapa tinggi posisi yang pernah dipegang orang-orang China di AS Anda. Mereka pada akhirnya akan dibenci oleh Anda. Harvey York berkata dengan santai. Jika tidak, Anda Johnson akan benar-benar melupakan apa yang dikatakan pensiunan Dewa Perang Cina Anda. Apa? Anda masih di sini untuk menyinggung saya? Tidakkah Anda takut dicekik sampai mati olehnya ketika Anda kembali ke Amerika Serikat? Anda, Johnson menggigil. Tetapi dengan cepat bereaksi dan meraung. "Wah, jangan katakan bahwa tidak ada satupun dari ini. Sekarang bukan waktunya bagimu untuk berpura-pura gila. Saya dapat memberitahu Anda bahwa jika saya dihancurkan sampai mati, seluruh keluarga Anda akan dikuburkan bersama. Aku akan memberitahumu lagi. Orang yang duduk di depanmu adalah wanita tertua dari konsorsium Loke. Salah satu dari 8 konsorsium besar di Amerika Serikat. Karina. Nona Karina memiliki status yang sangat tinggi. Tidak hanya eksekutif tingkat tinggi Gedung Putih Amerika Serikat, tetapi juga salah satu kekuatan besar dalam konsorsium Loke. Bersikap benar dengannya berarti benar dengan seluruh Amerika Serikat dan seluruh konsorsium Loke. Sebaiknya kau memikirkan konsekuensi dari melakukannya. Pada saat itu, apalagi negara H dan Miguo di dunia, tidak akan ada cara bagimu untuk bertahan hidup. Jelas, Johnson tahu bahwa dia pasti tidak akan bisa berurusan dengan Harvey York. Dengan dukungan Karina, dia berani begitu lancang. Harvey York mengangkat bahu dan berkata ringan, "Ucapkan tujuanmu. Kalau tidak, aku bahkan tidak tahu apa yang kamu lakukan di sini." Johnson berkata dengan dingin, "Ini sangat sederhana. Patahkan anggota badanmu. Dan berlututlah di depan Tuan Oliveira untuk meminta maaf. Kalau begitu kompensasikan dia untuk 100 juta kerusakan mental. Dan ini adalah akhir dari masalah." Harvey York tersenyum dan berkata, "Bagaimana jika saya menolak?" "Katakan tidak." Johnson mencibir. "Kalau begitu kamu bisa tahu seberapa kuat tentara bayaran Amerika kita." Bab 5413.
Begitu kata-kata itu jatuh, Johnson melambaikan tangannya dan ingin membiarkan selusin orang benua hitam membunuh Harvey York. Lagi pula, mendapat dukungan dari Karina sama dengan mendapat dukungan dari konsorsium Locke. Dalam hal ini, bagaimana dia bisa takut pada pensiunan Dewa Perang? Lagi pula, di zaman sekarang ini, hanya memiliki kekuatan tingkat tinggi tidak ada gunanya. Di tahun ini, uang, kekuatan, energi, latar belakang, dan dukungan adalah segalanya. Bagaimanapun juga, satu generasi God of War juga seorang preman. Pada saat ini, lebih dari selusin pria kokoh benua hitam menoleh ke samping. Dan mereka semua berjalan maju dengan leher terpelintir, seolah-olah mereka ingin melakukan sesuatu. Namun, sebelum mereka mulai, Karina, yang telah merokok, memuntahkan cincin asap dan berkata dengan ringan, "Berhenti." Setelah selesai berbicara, Karina mematikan rokok di tangannya, lalu bergerak maju dengan tubuh bagian atasnya, mencondongkan tubuh ke telinga Harvey York, dan berkata sambil menghela nafas, "Kamu, Harvey York, aku mendengar tentangmu. Perwakilan dari aliansi bela diri negara H memang luar biasa, tapi tidak peduli seberapa kuat kamu. Kamu hanya seorang pejuang. Untuk Amerika Serikat dengan pejuang genetik, orang-orang seperti Anda dapat menyalin sebanyak yang kami inginkan. Jadi saya harap Anda tahu berat badan Anda sendiri dan memahami konsekuensi dari melakukan hal yang benar bersama kami. Kalau begitu, aku akan memberimu kesempatan. Jangan mempermalukan dirimu sendiri. Dan jangan mempermalukan negaramu. Kalau tidak, jika saya marah, konsekuensinya akan sangat serius." Harvey York tersenyum dan berkata ringan, "Mengapa Anda tidak memberi tahu saya seberapa serius konsekuensinya?" Karina berkata dengan bangga, "Orang-orang seperti Anda mungkin tidak tahu bahwa minuman Anda yang paling populer di negara H diproduksi oleh konsorsium Locke kami. Selama saya mengucapkan sepatah kata pun, minuman ini tidak bisa lagi dijual di negara H. Biarkan kamu menderita sepanjang musim panas." Harvey York cemberut dan berkata ringan, "Maksud Anda, penjual makanan ringan, ingin memberi sanksi kepada konsumen. Santai, kami memiliki lebih banyak hal semacam ini di negara H. Saya percaya bahwa setelah Anda meninggalkan pasar negara H kami, pasar ini akan segera ditempati oleh perusahaan negara H kami sendiri. Jika Anda mengatakan itu, saya mendapat banyak pujian. Bisakah saya mengajukan medali warga negara yang baik? Kenapa kamu tidak melakukannya sekarang? Kamu jangan biarkan produkmu keluar dari negara H. Kamu hanya jam tangan. Pelacur, bagaimana?" Mendengar kata-kata Harvey York, Karina, yang awalnya bangga, menggigil karena marah. Dia tidak bisa membayangkan bahwa ancaman yang dia gunakan di masa lalu tidak berguna. Setelah melirik Harvey York beberapa kali, dia terus berkata dengan dingin, "Saya tidak takut produk konsumen akan dikenai sanksi. Tetapi bagaimana dengan obat-obatan? Saya hanya perlu satu kalimat. Obat-obatan kelas atas kami di Amerika Serikat tidak akan lagi dijual di negara H. Karena itu, setiap tahun di negara H Anda, banyak pasien akan meninggal karena sakit." Harvey York berkata dengan enteng, "Itu bahkan lebih baik. Karena kamu tidak lagi menjual obat-obatan di negara H, maka barang-barang ini tidak memiliki hak paten, kan? Awalnya itu adalah sesuatu yang bisa dibuat dengan santai. Kami di negara H memproduksinya sendiri. Dan biayanya harus dikurangi setidaknya 10 kali lipat. Kamu sangat baik kepada kami di negara H. Jadi bagaimana kalau aku juga melamarmu saat aku melamar Citizen Medal?" Wajah Karina memucat, dan dia hampir mencubit telapak tangannya hingga berdarah. Siapa orang yang dia ancam di masa lalu yang tidak gemetar?
Mengapa Harvey York ini tidak takut sama sekali? Bab 5414. Harvey York menyesap teh dan melanjutkan. Ayolah. Bukankah konsorsium Loke Anda salah satu dari 8 konsorsium besar di Amerika Serikat? Mengapa tidak ada cara lain untuk memberi sanksi kepada kita? Kamu tidak sakit atau gatal seperti ini. Aku khawatir itu tidak akan berhasil. Anda. Kelopak mata Karina melompat dan dia berbicara dengan dingin. Kamu negara sangat sulit diatur. Percaya atau tidak, aku akan pergi ke Mahkamah Internasional untuk menuntutmu dalam beberapa menit. Silahkan. Harvey York tersenyum ringan. Kalian orang Amerika datang dan pergi. Begitu saja. Dan tidak ada yang substansial. Kau mengancamku bahwa jika aku tidak meminta maaf kepada Jared Oliveira sampah itu, Amerika Serikat akan mengirim pasukan ke negara H. Aku mungkin masih mengagumimu. Membicarakan hal-hal sepele ini hanya akan membuatku merasa bahwa apa yang disebut konsorsium Loke tidak ada hubungannya dengan itu. Baiklah. Izinkan saya memberitahu Anda. Jika saya marah, akan ada konsekuensi serius. Harvey York tersenyum ringan. Aku marah. Aku akan menamparmu. Ngomong-ngomong, biarkan kepala konsorsium Lokemu berlutut di depanku dan minta maaf. Jika Anda tidak bisa melakukannya, saya akan membiarkan konsorsium Loke Anda berantakan. Jika kamu tidak ingin aku marah, itu sangat sederhana. Berlututlah dan minta maaf. Dan ini sudah berakhir. Halo, apa kabar? Apa kabar kalian semua? Mendengar kata-kata Harvey York, Karina menggigil karena marah. Mau aku berlutut dan meminta maaf padamu? York, kamu pikir kamu siapa? Harvey York mengangkat bahu dan berkata dengan ringan. Saya hanya orang biasa dari negara H. Demi kamu seorang wanita, aku akan memberimu sedikit wajah. Aku hanya memintamu untuk berlutut. Dan aku tidak memintamu untuk bersujud. Tidak ada lagi omong kosong. Tetapi kamu harus bersujud. Johnson di samping tampak marah dan berkata, Harvey York, apakah kamu mengerti status bangsawan Nona Karina? Nona Karina memberitahumu begitu banyak untuk memberimu kesempatan. Ini juga kesempatan untukmu di musim panas yang besar. Kamu tidak hanya tidak tahu bagaimana bersyukur, tetapi kamu juga memiliki begitu banyak omong kosong. Saya pikir Anda bahkan tidak tahu kata kematian. Kamu negara H punya pepatah. Jangan bersulang. Jangan makan. Makan dan minum. Aku akan mengirimkan ini padamu hari ini. Harvey York memandang Johnson dan berkata dengan ringan. Memang benar kamu tidak makan atau minum untuk bersulang. Jadi, apakah kamu ingin makan anggur ini hari ini? Oke. Kamu baik-baik saja. Pada saat ini, ekspresi Karina menjadi suram. Setelah dia duduk dengan kuat, dia berkata dengan cemberut. Dia tidak hanya berani mengancam saya, tetapi dia juga berbicara dengan sinis. Mencoba menamparkan wajah saya, dan merasa bahwa saya tidak dapat membantu Anda. Nama keluarga adalah York. Sepertinya kamu agak mampu. Aku sangat ingin tahu sekarang. Terlepas dari identitas perwakilan dari aliansi bela diri negara H. Latar belakang apa yang kamu miliki untuk memungkinkan kamu mengucapkan kata-kata ini di depanku? Tunjukkan kartumu dan biarkan aku melihat kemampuanmu. Di depan Karina dan keluarga Lokeku. Beraninya kau begitu sombong. Pada saat ini, aura Karina sedang dalam ayunan penuh. Matanya penuh dengan kedinginan. Dan dia tampak seperti akan membunuh Harvey York kapan saja. Harvey York berkata dengan ringan. Saya akan mengatakannya lagi. Saya hanya orang biasa dari negara H. Namun, apakah ini memengaruhi saya untuk memandang rendah Anda orang Amerika? Negara yang mengaku sebagai agen dunia. Apakah terlalu merasa benar sendiri? Wajah Johnson tenggelam. Wah. Kamu mengatakannya lagi.
Orang-orang benua hitam lainnya juga berbicara dengan keras satu persatu, menunjukkan gigi dan cakar mereka. Bab 5415. Jelas. Kata-kata santai Harvey York terus-menerus merangsang pertahanan psikologis mereka yang rapuh. Lagi pula, sejak negara H berdiri di puncak dunia, Amerika Serikat telah lama kehilangan kepercayaan dan hak untuk berbicara dalam beberapa ratus tahun terakhir. Karina menarik napas dalam-dalam dan menghentikan Johnson dan yang lainnya. Kemudian, dengan senyum di bibirnya, dia berkata dengan dingin, "Orang-orang negara H benar-benar sombong. Kamu negara H baru bangkit selama beberapa tahun. Dan kamu sangat sombong di depan negara kita. Sudah kubilang, negara kita tidak akan mati dalam sehari. Di panggung dunia, kau negara H akan menjadi menteri. York, jangan berpura-pura di depanku. Karena kami berani datang untuk menemukanmu. Itu berarti kami memiliki kepercayaan diri untuk mengacaukanmu. Bahkan jika tidak ada perselisihan besar antara kedua negara, saya tidak akan menggunakan sanksi itu. Tapi jika aku mau, ada 100 cara untuk membunuhmu secara diam-diam. Tahukah Anda apa bisnis terbesar dari konsorsium Loke kita selain bisnis farmasi dan bisnis barang konsumsi? Senjata api. 1/10 senjata api di dunia dijual oleh konsorsium Loke kita. Ini berarti bahwa kita memiliki sejumlah besar orang yang cakap. Jika kamu ingin membunuh semut sepertimu, satu kalimat sudah cukup. Jika kamu benar-benar ingin bermain seperti ini, kamu hanyalah orang country H. Berapa pound dan tael yang harus kamu mainkan denganku? Biarkan saya memberitahu Anda. Hari ini Anda memiliki dua pilihan. Atau, kamu akan menghapus dirimu sendiri dan mengikutiku untuk berlutut. Atau, Anda dapat menunjukkan kartu yang cukup dan memberitahu saya bahwa Anda sangat baik. Bahkan jika konsorsium Loke kami tidak dapat memprovokasi Anda. Kalau tidak, tidak ada gunanya bagimu untuk mengasah gigimu. Pada saat itu, aku akan membuatmu menyesali yang asli omong-omong. Paha ramping Karina ditumpuk menjadi satu. Dan dia menyalakan rokoknya sendiri. Dan setelah meniup cincin asap lagi, dia berkata dengan dingin, "Kami orang Amerika tidak akan membiarkan rekan senegara kami dihina dan diabaikan." Harvey York tersenyum. Untuk seorang penjahat yang ditampar wajahnya olehku, Nona Karina, apakah kamu akan bersamaku selamanya? Selalu mati. Karina mencibir. Kamu tidak memenuhi syarat untuk membiarkan aku mengatakan hal seperti itu. Di tempatku. Biarkan saja kamu mati tanpa penguburan. Tentu saja. Jika kamu merasa sangat baik, kamu tidak ingin diancam olehku, dan kamu tidak ingin menjadi budak, maka kamu bisa mengguncang orang. Selama orang yang kamu panggil bisa membuatku berlutut, ini adalah akhir dari urusan hari ini. Kalau tidak, ini belum berakhir. Sambil berbicara, Karina mengeluarkan ponsel bertatahkan berlian dan melemparkannya ke depan Harvey York dengan pop. Harvey York melihat telepon dan berkata dengan penuh minat, "Biarkan saya menelepon seseorang. Maaf. Aku selalu meminta orang lain untuk melakukan hal semacam ini. Kamu tidak memenuhi syarat untuk membiarkan aku menelepon seseorang. Singkatnya, kamu tidak memenuhi syarat. Berpura-pura. Teruslah berpura-pura." Kata-kata Harvey York jatuh ke telinga Karina. Dan dia menjadi konseling Harvey York. Pada saat ini, Karina tampak sarkastik. "Jika kamu merasa takut, berlutut saja. Ini masih terlambat. Kalau tidak, jika kamu masih berpura-pura mati, konsekuensinya akan sangat serius. Menjadi manusia, Anda harus memiliki pengetahuan diri." Karina menghela napas. Lingkaran asap menyembur ke wajah Harvey York. Dan matanya penuh dengan keangkuhan nakal. Memahami. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit.
Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.